Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang permasalahan mesin jahit dengan lebih detail lagi yang menggumpal dan benangnya sering putus teman-teman. Nah, di sini saya punya 3 referensi mesin yang satu persatu nanti akan saya coba dengan harapan untuk bisa memberikan inspirasi dan informasi buat teman-teman bahwa mesin seperti apa yang bagus untuk dioperasikan dan mesin apa aja yang biasanya menjadi indikator bahwa mesin ini bisa jahitannya jelek, menggumpal bagian bawahnya. Jadi simak terus tutorialnya sampai akhir. Untuk yang pertama teman-teman, di sini saya akan menjelaskan indikator bagaimana sih mesin jahit yang bakal menggumpal itu. Nah, seperti ini contohkan pakai mesin yang ini teman-teman. Nah, awal-awal teman-teman ini udah dipasang benangnya kayak gini. Nah, cara ngetesnya seperti ini teman-teman. Saya coba zoom dulu ukurannya biar teman-teman bisa tahu. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman turunkan jarumnya diturunkan ke bawah dalam posisi udah terisi benang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia kelihatan nggak sih? Nah, dia nggak naik teman-teman. Nah, dia nggak naik. Jadi benangnya tuh seperti tersangkut di dalam teman-teman. Nah, benang atas ini seperti tersangkut di dalam. Kalau kita goyang-goyang sedikit mungkin bisa nih, bisa naik. Nah, seperti ini dia naik. Kita coba sekali lagi turunkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ada nyangkut-nyangkutnya, dia nggak langsung lepas dari dalam needle pad ini, seperti ada yang menyangkut. Nah, seperti itu. Ini indikator bahwa mesin ini pasti kalau dioperasikan menggumpal hasilnya teman-teman. Sekarang saya coba pakai mesin yang kedua. Ini pakai mesin yang kedua teman-teman. Saya pasang dulu benangnya. Harap sabar ya teman-teman. Orang sabar itu disayang Tuhan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tes untuk yang ini. Ini udah sama, udah dipasang benang palatnya udah ada. Tinggal kita pancing. Seperti ini. Seperti ini. Kita coba pancing teman-teman. Hasilnya seperti apa ini? Nah, ini bisa langsung naik ke atas teman-teman. Seperti ini. Jadi dia tidak menyangkut di dalam teman-teman. Nah, diangkat dulu, diangkat sepatunya biar kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kan dia ditarik langsung naik. Teman-teman. Kita coba ulang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setiap dia turun dan mengait benang yang dari palet ini, dia langsung naik. Kalau kita tarik itu langsung naik. Benang ini nggak tersangkut di dalam. Nah, seperti hal ini, berarti indikatornya mesin ini bisa menjahit dengan baik, tidak menggumpal di saat kita operasikan. Nah, seperti ini indikatornya. Ini dua mesin yang kira-kira bisa memberikan informasi ke teman-teman. Dari indikator awal, kalau seperti tadi, ini berarti tidak akan bagus. Ini akan menggumpal bagian bawahnya, dan ini bisa bagus, tidak akan menggumpal untuk di jahitan bawah teman-teman. Permasalahannya yang harus teman-teman ketahui di sini. Nah, saya kasih contoh yang ini teman-teman. Pertama-tama yang harus teman-teman cek di sini adalah bagian ini. Nah, bagian ini disebutnya tuh kulit bawang teman-teman. Per tanduk. Ini per tanduknya udah patah teman-teman.
bisa dilihat supaya lebih jelas. Nah, bisa teman-teman cek. Nah, ini udah patah. Udah patah. Jadi kalau udah patah kayak gini berarti ini pasti menggumpal, teman-teman. Kalau teman-teman cek ini di di bagian per tanduknya seperti ini, berarti ini bakalan menggumpal hasilnya. Seperti ini. Ini udah harus diganti karena ini udah patah yang ininya. Seperti itu. Terus ada timbul pertanyaan di teman-teman, ini bang, ininya punya saya masih bagus kok. Berarti kemungkinan kedua adalah di skoci, teman-teman. Nah, ini skoci ini bisa jadi penimbul permasalahan. Untuk menganalisa skoci ini bagus atau tidak, teman-teman bisa dimasukkan benang kayak gini, terus coba tarik. Kalau misalnya dia lancar, berputar lancar, tidak ada tahanan, berarti ini bagus. Berarti ini bagus, teman-teman. Berarti ini bagus. Kalau misalnya ditarik kayak gini benangnya, terus dia kadang-kadang mengunci, tidak mau narik, berarti ini skoci harus diganti. Atau juga indikatornya teman-teman dipasang seperti ini, harus mengunci. Nah, tapi pas waktu dijahit, pas waktu benang atasnya tuh turun, nah pas waktu benang atas ini turun ke bawah, dia loncat tidak mengunci, berarti ini indikatornya skocinya jelek. Skocinya jelek maksudnya jelek, ini terlalu dangkal, dasarnya ini terlalu dangkal, teman-teman. Jadi si paletnya ini tembus ke dasar ini. Nah, seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti ini skoci masih layak untuk dipakai, teman-teman. Kalau skoci masih layak tapi tetap menggumpal, berarti jalan paling gampangnya adalah mengganti seluruh bagian rumah rotari ini, teman-teman. Ini harganya sekitar 25.000 kalau di sini. Nah, rumah rotarinya ini udah ganti aja lah, nggak usah ribet-ribet, udah ganti aja, maka ini udah pasti bisa teratasi. Saya yakin 100% kalau misalnya indikator tadi tidak ada, per tanduknya masih bagus, skocinya masih layak, berarti ini rumah rotari, teman-teman. Rumah rotari, beli spek rumah rotari sesuai dengan spek awalnya, teman-teman, kalau bisa. Karena rumah rotari itu ada, untuk mesin hitam itu ada dua varian, ada yang model gini, nah model kayak gini sama kan, ada juga yang model kayak gini, nah kayak gini, ada juga yang model kayak gini. Kalau kayak gini tuh nggak ada tampilan seperti ini, dia dibukanya di bagian belakang ini, teman-teman. Kalau ini kan bisa dibuka nih, tuasnya bisa diturunkan, nah seperti ini kan, nah seperti ini. Kalau ini enggak. Aduh. Kalau ini langsung kita plug pasang, kita masukkan dulu rotarinya dari arah dalam seperti ini. Nah, dari arah dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Langsung kita plug pasang. Jadi beli rotari sesuai spek mesinnya kalau bisa. Kayak ini kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang tidak sesuai spek. Kalau misalnya mesin jenis butterfly yang alam raya dikasih rumah rotari seperti ini, kadang-kadang tidak sinkron, teman-teman. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.